Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Al-Jihad Cikarang, Bekasi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar beberapa radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV, dan juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Islahul Qulub atau bagaimana memperbaiki hati kita. Kita sudah sampai pada bab amalan-amalan pelembut hati. Pertemuan yang lalu, salah satu di antara amalan pelembut hati selain memperbanyak istighfar dan juga berziarah kubur. Sekarang poin yang ke-8 dari amalan pelembut hati, akthir minal a'malil khafiyah. Memperbanyak amal-amal yang tersembunyi, amal yang dirahasiakan. Amal soleh itu umumnya, secara umum, hukum asal, rahasiakan. Jangan ditampakkan. Pertama, untuk memelihara keikhlasan. Yang kedua, merahasiakan amal soleh ini termasuk amalan yang luar biasa dahsyatnya dan baik pengaruhnya bagi jiwa kita, bagi ibadah kita, baik dunia kita sampai ke akhirat nanti. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man istata'a ayyakuna lahu khabi'un min amalin sholihin falyaf'al. Siapa yang mampu memiliki amal soleh yang disembunyikan, silakan lakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab At-Tarikhnya. Dan hadis ini sahih sebagaimana kesahihannya diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Berkata Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sembunyikan amal-amal solehmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Setiap kita tak ingin aibnya diketahui. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, ataupun dosa maksiat karena syahwat, karena hawa nafsu, kita pasti menyembunyikannya. Dan memang wajib kita sembunyikan. Tidak boleh kita menceritakan dosa maksiat yang kita lakukan secara menyendiri, secara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Memberitahukannya disebut mujaharah. Dan mujaharah itu terlarang keras. Jadi amal buruk wajib disembunyikan. Kata Zubair bin Awam, sembunyikan amal baikmu, melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Kenapa? Karena
sama menampakkan amal buruk, menceritakan amal buruk adalah dosa. Sebaliknya menceritakan amal soleh juga bisa terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar. Karena masuknya syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Sum'ah itu syirik kecil. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Ini hukum asal. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk menampakkan, memberitahukan tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dalam kondisi tertentu loh. Selama tetap keikhlasan bisa dijaga. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menafsirkan ayat fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Kata Allah, fa'amma bini'mati rabbika, adapun tentang nikmat-nikmat Rabbmu fahaddits. Ceritakanlah kepada orang lain. Dan nikmat yang terbesarlah nikmat hidayah. Nikmat melakukan ibadah. Maka salah seorang ulama yang kaceluk kaawun-awun kakoncara kajana pria tentang keulamaannya, artinya populer dia. Terkenal dengan keilmuannya dan ibadahnya. Muridnya banyak. Dia pada pagi hari atau siang hari berkata kepada kawan-kawannya atau bahkan murid-muridnya, kata dia, razaqani Allahu fil barihah. Salaitu kada wa qara'tu kada wa amiltu kada wa kada. Allah telah memberikan rizki tadi malam kepadaku. Aku bisa sholat. Aku bisa membaca Al-Quran. Aku bisa mengamalkan ini dan mengamalkan itu. Kemudian orang berkata, hal yaqulu misla hadha. Hal yaqulu misluka hakadha. Apakah orang sepertimu pantas berbicara begitu? Seolah-olah riya atau sum'ah dengan apa yang sudah dilakukannya berupa amal soleh. Dia bilang, kalian melarang aku untuk menyampaikan seutama-utama nikmat. Bisa sholat, tahajud, bisa membaca Al-Quran, bisa melakukan amal soleh ini dan amal soleh itu nikmat yang jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Kalian larang aku untuk memberitahukan nikmat itu, para Allah memerintahkan. Lalu beliau membaca, fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah, kalian ceritakan. Nikmat Allah mana yang lebih baik, lebih agung, lebih utama daripada nikmat hidayah. Lalu Imam Al-Qurtubi mengaitkan dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan di dalam Islam, dia akan memperoleh pahala. Ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Asbabul wurud hadis itu tentang orang yang melakukan satu kebaikan secara terang-terangan lalu diikuti oleh orang lain. Kan ada tuh orang musafir dari jauh datang, kelelahan, kecapean, kelaparan, kehausan, kelihatan loyo, kelihatan lelah. Nabi SAW masuk ke rumah untuk mencari makanan tapi tidak didapatkan. Lalu menyatakan, siapa di antara kalian yang punya kelebihan rezeki, berikan ke orang ini. Tak ada yang merespon. Tak ada yang
menjawab seruan Nabi SAW ini sehingga beliau menampakkan ekspresi kekecewaan. Tiba-tiba ada seseorang lalu pulang memberikan makanannya kepada orang itu. Melihat itu yang lain bruk ngikut. Akhirnya terkumpul banyak makanan lalu ekspresi kegembiraan, kebahagiaan terpancar. Sumringah Nabi SAW melihatnya. Lalu berkata, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang memberi contoh tuh dalam Islam, menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau menampakkannya ada maslahat, seperti apa yang dilakukan oleh para ulama, gerak-geriknya menjadi contoh, tauladan diikuti oleh muridnya, oleh orang awam, menampakkannya itu dalam rangka memberi motivasi, contoh ke orang lain agar mengikutinya dengan tetap menjaga keikhlasannya, ya itu baik. Itu bagus. Dan terkena dengan ayat seperti Imam Al-Qurtubi tadi, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Tapi ini beresiko. Apa resikonya? Tadi ingin dapat sanjungan, apresiasi, penilaian. Maka bagi orang awam yang tahu kadar kelemahan imannya, lebih utama untuk menyembunyikan amal solehnya dibanding untuk memberitahukannya kepada orang lain. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan menyembunyikan atau merahasiakan amal baik. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin hatinya dibukakan dan diterangi oleh Allah, maka hendaklah dia meninggalkan ucapan yang tidak ada artinya, menjauhi maksiat dan menjadikan amal baiknya sebagai rahasia antara dia dengan Allah. 3 tuh, orang yang ingin hatinya dibersihkan, ingin hatinya itu terang benderang oleh hidayah Allah Azza wa Jalla, ada 3. Pertama, jaga ucapan. Jangan sampai mengucapkan yang tak ada manfaat, apalagi yang buruk dampaknya. Jauhi dosa dan maksiat dan merahasiakan amal baik dia hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, telah berkata Abu Hazim, gurunya nih, kata dia, sembunyikan amal baik kalian melebihi usaha kalian menyembunyikan kesalahan-kesalahan kalian. Ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Zubair bin Awam tadi. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang digelari Syekhul Islam oleh ulama-ulama yang sezaman bahkan ulama yang setelahnya. Dan gelar ini tidak banyak diberikan oleh para ulama kepada seorang. Syekhul Islam itu gelar untuk orang yang menguasai seluruh seluk-beluk secara detail disiplin ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu alat. Maka digelari Syekhul Islam. Gak banyak yang bergelar itu. Selain Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juga Syekhul Islam Imam Ibn Uyainah, dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Kala Imam Sufyan Ats-Tsauri, telah datang berita kepadaku bahwa bila seorang hamba beramal secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi,
setan akan menggodanya sampai mengalahkannya sehingga hamba tadi mencatatkan amal baiknya. Tapi tidak diberitahukan ke orang-orang, belum, baru dicatat. Datang lagilah setan kepada hamba tersebut sehingga hamba itu memberitahukan kebaikan-kebaikannya sehingga ingin dipuji atas amal baiknya. Tertanamlah riya dan sum'ah pada dirinya. Dia masuk ke dalam jebakan setan laknatullahi alaih. Berkata Ayub As-Sakhtiyani, seorang yang menyembunyikan sikap zuhudnya lebih baik daripada orang yang menampakkan karakter zuhudnya. Zuhud itu sebuah akhlak yang sangat mulia. Zuhud itu sifat yang melekat pada diri para nabi, para sahabat dan para ulama. Tapi zuhud itu karakter baik yang sering orang ingin memilikinya dan menampakkannya kepada orang lain. Lalu secara sengaja dia menampakkan karakter zuhudnya di hadapan orang banyak. Dan ini berbahaya. Karena apa? Karena dikhawatirkan mengundang pujian orang kepadanya. Maka menyembunyikan sikap zuhud jauh lebih baik daripada menampakkannya. Berkata Imam Bashar bin Al-Harith, aku tidak mengetahui seorang yang ingin dikenal, ingin populer, ingin viral, ingin diketahui banyak orang, kecuali dia telah kehilangan akal pikirannya. Lalu dia melanjutkan, tak ada yang merasakan manisnya akhirat, tak akan bisa merasakan manisnya akhirat orang yang ingin terkenal di dunia di kalangan sesama manusia. Berkata Al-Harith Al-Muhsibi, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli apakah dia dimuliakan oleh orang lain ataukah dihinakan atas amal-amalnya. Apakah dia dipuji atas amalnya ataukah dicela atas amalnya. Dia nggak peduli. Karena apa? Karena yang dia inginkan hanyalah komentar, apresiasi, pujian, atau celaan dari Allah. Itu yang dia perhatikan. Kalau dia memperoleh celaan dari Allah, dia segera bertaubat dan meninggalkannya. Kalau dia layak memperoleh pujian dari Allah, dia pertahankannya. Dan pujian Allah kepada seorang hamba, itulah yang disebut dengan sholawat Allah kepada hamba. Sebagaimana perkataan Abul Aliyah rahimahullah, thana'ullahi ala abdih, salatullahi ala abdih sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Abu Hamzah As-Samali menceritakan bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari cicitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Ali bin Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali punya ayah namanya, Husain punya ayah namanya Ali juga. Ayah Husain namanya Ali, anaknya juga namanya Ali. Kakek dengan cucu itu namanya sama. Kebanggaan seorang anak kepada ayahnya. Ayahnya soleh, ayahnya menjadi kebanggaan bagi dirinya. Menyebabkan anaknya dinamai dengan nama yang disandang oleh bapaknya. Bapaknya namanya Ali, anaknya juga namanya Ali. Itulah Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Husain itu setiap malam selalu memikul wadah roti di atas punggungnya dan disodakohkan seluruhnya. Tak ada seorang pun yang tahu. Kecuali pembantunya yang namanya Abu Hamzah tadi. Abu Hamzah sampai menyatakan, biar saya yang memikulkan. Enggak, katanya. Karena apa? Karena di akhirat yang langsung akan ditanya oleh Allah itu bukan kamu tapi saya. Naikkan ke punggung saya, dinaikkan. Terus sampai punggungnya hitam berbekas karena malamnya dipakai memikul. Lalu dibagikan, disimpan di depan-depan rumah orang-orang fuqara dan masakin. Lalu dia berkata, sesungguhnya sedekah secara diam-diam akan bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekahus sir tudfi'u ghadabar Rabb Azza wa Jalla. Sedekah sir itu akan memadamkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat betapa para ulama menyembunyikan amal-amal mereka secara rahasia dalam rangka meraih banyak keutamaan dan menghindarkan madarat berupa apa? Berupa dikhawatirkan terjerumus ke dalam riya, sum'ah, lalu terhapus pahala-pahalanya dan terkena azab yang dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sembunyikan amal-amal baik kita, melebihi kita menyembunyikan amal-amal buruk kita. Di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan menyendiri secara diam-diam, jangan sampai ada orang yang tahu adalah pertama, al-buka min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangisnya tentu saja secara diam-diam. Bukan di hadapan orang banyak kemudian menampakkan diri dia menangis. Itu mah riya tadi. Ada banyak keutamaan dari orang yang menyembunyikan amal baiknya. Termasuk di antaranya menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Di bawah naungannya, di bawah naungan arsy-Nya pada hari ketika tak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. 2 di antaranya berkaitan dengan amal yang dilakukan secara rahasia. Pertama, rajulun tasaddaqa bis-sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang melakukan sedekah lalu dia rahasiakan. Saking rahasianya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anggota badannya sendiri nggak tahu loh apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lainnya tangan kanan ketika infak. Apalagi di luar dirinya. Termasuk istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekatnya, adik kakaknya. Tak ada yang tahu amal soleh atau sedekah yang dia lakukan. Benar-benar rahasia. Orang seperti ini akan dapat naungan pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah
menyendiri di tempat yang sepi, tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang melihat, tak ada orang yang memperhatikan. Fafadat aina, lalu dia berlinang kedua air matanya. Orang seperti ini pun dijamin akan memperoleh naungan pada hari kiamat nanti. Nah, tentang keutamaan orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya yang sahih. Karena apa? Karena nangis karena takut kepada Allah wujud adanya keimanan yang benar. Salah satu bukti atau tanda imannya seorang takut kepada Allah. Sampai hatinya bergetar, sampai menangis. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, mereka bergetar hatinya. Kenapa bergetar? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Makanya suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alayyal Qur'an." Tolong bacakan Al-Qur'an kepadaku. Ibnu Mas'ud menyatakan, "Ya Rasulullah, kaifa aqra'uhu 'alaika wa 'alaika unzil?" Wahai Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an ini kan diturunkan kepadamu. Engkau lebih tahu, engkau lebih paham. Lalu beliau menyatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengar dari bacaan orang lain. Lalu aku bacakan surah An-Nisa. Didengar dan dihayati. Begitu sampai kepada ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ayat ini berbicara tentang apa yang akan teralami di akhirat. Dan peran apa yang harus dimainkan oleh Nabi SAW di akhirat nanti. Allah menyatakan, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Bagaimanakah apabila kami datangkan satu saksi atas setiap umat, wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan aku datangkan engkau hai Muhammad sebagai saksi atas seluruh manusia. Besarnya tanggung jawab beliau di akhirat luar biasa. Sampai di ayat ini Nabi SAW menyatakan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, cukup. Berhentilah Ibnu Mas'ud dan melirik kepada Nabi SAW dan aku melihat. Kedua air matanya berlinang. Menangis beliau. Ini tanda iman. Sebagaimana surah Al-Anfal ayat yang pertama tadi. Berkata Hani itu kalau di kita akhwatnya, kalau di sana laki-laki Hani itu. Makanya kalau akhwat ke sana namanya Hani, nggak perlu dibahas kata, nggak perlu. Hani ini Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia menceritakan tentang majikannya yaitu Utsman. Karena Utsman idza waqafa ala qabr baka. Utsman itu kalau dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Menunjukkan nangisnya itu bukan tangisan biasa. Kata orang Sunda bukan cari nakdak. Cari nakdak itu hanya basah, hanya berkaca-kaca. Tapi ini nangis deras, meleleh. Sampai basah jenggotnya. Menunjukkan air matanya mengalir deras. Kalau berdiri di atas kuburan. Faqilalah. Ditanya kepada Utsman. Tadhkurul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha.
Kalau engkau ingat surga, ingat neraka, engkau tidak nangis. Tapi kenapa? Kalau di kuburan selalu nangis. Dia menjawab, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadda minhu. Aku mendengar Nabi SAW menyatakan alam kubur adalah salah satu di antara fase-fase menuju alam akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Selamat dari dua hal. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Artinya dia akan dapat nikmat kubur. Hanya ada 3 yang dialami oleh manusia. 2 diantaranya pasti, 1 belum tentu, hanya salah 1. 3 itu pertama, fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Ini yang soleh, yang salah dapat fitnah kubur. Kecuali beberapa orang tertentu. Di antara orang yang mati syahid, dia akan lolos dari fitnah kubur. Nggak akan ditanya. Kedua, azab kubur ini hanya bagi orang durhaka. Yang ketiga, nikmat kubur. Siapa yang dapat azab kubur nggak akan dapat nikmat kubur. Siapa yang dapat nikmat kubur, dia nggak akan dapat azab kubur. Tapi fitnah kubur dapat. Jadi siapa orang yang selamat dari 2 hal? Selamat dari fitnah kubur. Dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur secara benar. Selamat dari azab kubur, siapa yang selamat, maka kehidupan setelahnya akan lebih gampang, lebih mudah. Hisabnya akan lebih mudah, nasib dia di alam mahsyar menyenangkan seperti dapat naungan tadi. Ketika dibagi kitab catatan, dia akan sumringah menerima catatan dari sebelah kanan. Ketika hisabnya ringan, ketika ditimbang lebih banyak berat kepada timbangan amal baik, ketika nyebrang sirat dia selamat, mungkin berlari, mungkin secepat kilat, mungkin secepat kuda berlari, mungkin secepat burung terbang, pokoknya selamatlah gimana. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, maka kehidupan yang akan dia alami setelahnya jauh lebih mudah. Dan siapa yang tidak selamat, artinya ketika ditanya di alam kubur dapat fitnah kubur nggak bisa jawab, gelagapan. Dapat azab kubur wal'iyadzubillah, tidak merasakan nikmat kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih berat. Ketika di alam mahsyar dia menderita. Nanti salah satu penderitaannya akan kita terangkan dalam hadis-hadis berikutnya. Ketika dihisab, hisabnya berat. Ketika ditimbang lebih berat kepada dosa dan maksiat. Ketika dibagi buku catatan amal, dia mengambil dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Dari belakangnya dengan tangan kiri. Ketika menyeberang sirat, dia tigurawil ke neraka. Waliyadzubillah. Makanya membayangkan hal itu Utsman bin Affan itu sampai nangis. Membayangkannya karena apa? Takut dia termasuk orang yang tidak selamat. Melihat ini, sikap seorang mukmin terhadap dosa-dosanya tidak pernah menganggap remeh. Tapi sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alaih. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubab marra ala anfih faqala bihi hakadha. Seorang mukmin, dia melihat dosa-dosanya seperti seolah-olah dia ini duduk di bawah sebuah gunung batu. Ya, kalau gunung-gunung di Arab
Jangan dibayangkan seperti gunung di kita. Di kita mah adem, di kita mah dingin, enak, sejuk, banyak pepohonan gitu. Kalau gunung di sana gersang, gunungnya batu semua, nggak ada pohon, nggak ada sumber mata air. Kalau hujan nggak menyerap, hujan itu langsung aja mengalir kayak sungai, kayak curug gitu. Dari puncak gunung ke bawah. Makanya kan suka ada video-video yang mengelabui. Wah, ada terjadi fenomena keajaiban alam di Arab Saudi. Ada curug, ada apa curug teh? Air terjun. Divideokan itu. Air terjun jatuh dari atas ke bawah. Betul itu ketika hujan. Beres hujan berlalu. Udah kering lagi. Gak aneh itu bukan fenomena yang ajaib, bukan. Jangan ketipeng-bopeng sama yang kayak begituan. Jadi gunung di sana gunung batu yang gersang, gak ada pohon, ya panas, ya terjal, ya keras gitu. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah dia itu berdiri atau duduk di bawah sebuah gunung, dia takut gunung itu jatuh menimpa dirinya dan pejet, mejrel, kagencet ku gunung. Maka takut, dia takut akan dosa-dosanya, takut terkena azab atas dosa-dosanya. Itulah sikap seorang mukmin. Adapun seorang fajir, seorang yang durhaka, dia melihat dosa-dosanya ibarat lalat yang lewat di depan hidungnya lalu ditepis begini saja sudah beres, lari itu lalat. Menganggap enteng, menganggap remeh kepada apa? Kepada dosa-dosa yang dilakukannya sendiri. Makanya berkata Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis tersebut. Dia menyatakan as-sababu fi dzalik anna qalbal mu'min munawwarun fa idza ra'a min nafsihi ma yakhafuhu ma yukhalifu ma yunawwiru bihi qalbahu 'azzama al-amr alaihi wal hikmatu fi tamtsili bil jabal anna ghairahu minal muhlikat qad yuhsalu tasabbub ilan najati minhu bi khilafil jabal idza saqata anis sakhas la yanju minhu adatan. Yang menjadi sebab kenapa orang mukmin melihat dosanya itu seperti gunung yang akan jatuh menimpa dirinya. Sebabnya adalah hati seorang mukmin sudah diterangi, dicahayai oleh Allah Azza wa Jalla. Diterangi oleh apa? Oleh ibadahnya. Diterangi oleh apa? Oleh ilmunya. Diterangi oleh apa? Oleh seluruh amal solehnya. Ingat, ibadah, amal soleh, sholat, sedekah pernah kita bahas itu cahaya. Menerangi hatinya juga menjadi penerang nanti di alam akhirat nanti. Di alam akhirat kan ada cahaya. Yauma yas'a nuruhum baina aidihim. Saat itu nanti hari kiamat cahaya sinar menerangi jalan-jalan di depan orang-orang mukmin itu. Seluruh ibadah akan menjadi cahaya. Cahaya yang terang benderang bagi hatinya. Seorang mukmin hatinya terterangi oleh cahayanya. Apabila dia melihat bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang bisa memadamkan cahaya hatinya, maka hal itu terasa berat baginya. Maka dia takut cahaya hatinya padam. Setakut apa? Setakut kalau dia berada di bawah gunung dan gunung itu khawatir menimpa dirinya. Setakut itu. Berdasarkan hal itulah maka para ulama, para sahabat zaman dahulu sering menangis memikirkan nasib dirinya kelak karena khawatir termasuk orang yang celaka sekalipun amal ibadah mereka dahsyatnya luar biasa. Nih lihat apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an.
Diceritakan wa baka Mu'adz radhiyallahu an bukan syadidan faqila lahu ma yubkik. Suatu saat Mu'adz bin Jabal itu nangis dengan dahsyat. Ditanya, apa yang membuatmu menangis? Kalau kita kan nangis itu untuk urusan dunianya. Kenapa kamu nangis? Saya ketipu bisnis tuh kehabis modal saya 200.000. Nangis tuh segitu ya. Apalagi kalau jutaan, apalagi kalau miliaran. Kenapa kamu nangis? Kemarin saya ngelamar Ahwat ditolak mentah-mentah. Nangis. Kan gitu ya. Coba nih Mu'adz. Nangisnya karena apa? Ditanya mayubkika, apa yang membuatmu menangis? Coba lihat jawabannya. Dia menyatakan li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdatain wahidan fil jannah wal ukhra fil nar wa ana la adri min ayil fariqaini akun. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla nanti akan menggenggam orang-orang dengan 2 kali genggaman. Satu genggaman Allah akan masukkan orang itu ke surga. Satu genggaman lagi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Genggaman tangan Allah itu besar, banyak. Sampai dikatakan dalam hadis kan sesungguhnya alam jagat raya di tangan Allah seperti sebutir debu di tangan salah seorang di antara kalian. Alam jagat raya yang gini gedenya, luasnya, yang menurut kita tidak berujung pangkal, tidak ada akhirnya, padahal ada akhirnya, ada ujungnya, ada pangkal. Tapi saking gedenya dan kita terlalu kecil seolah-olah bagi kita tidak ada ujung pangkal. Gedenya kebangetan di alam jagat raya. Di tangan Allah sih ibarat sebutir debu. Bumi dipegang oleh tangan Allah, digenggam, dan langit digulung pada tangan kanannya. Itu kan Al-Quran ayat. Allah meraup sekelompok orang, satu genggaman, lalu Allah masukkan ke dalam surga, lalu Allah genggam lagi yang lainnya, lalu Allah masukkan ke dalam neraka. Lalu kata Mu'adz, aku tidak tahu masuk golongan manakah aku nanti. Apakah akan dimasukkan ke dalam kelompok yang digenggam masuk ke dalam surga ataukah ke dalam neraka? Aku tidak tahu. Itu yang membuat beliau khawatir kemudian menangis karena hal tersebut. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah juga menangis. Wabaka Hasan faqila lahu ma yubkika. Ditanya apa yang menyebabkan kamu menangis? Dia menjawab, akhafu ayyatrahani Allahu ghaddan finnar wa la yubali. Aku khawatir Allah akan mencampakkan aku ke dalam neraka esok dan dia tidak peduli. Padahal ibadahnya, amal solehnya, waduh luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Jadi menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah wujud keimanan. Teralami, terasakan oleh orang-orang soleh sejak zaman dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan tak banyak orang yang bisa mengalaminya, merasakannya. Ini nggak bisa direkayasa. Para aktor, para aktris, acting menangis di film, di sinetron gampang. Air matanya gampang, tetesi saja. Air sebelumnya ya, ngeleleh tinggal jebel aja, bisa. Untuk acting, kepentingan acting. Tapi tangisan asli karena takut dosa-dosanya, ini nggak bisa sembarang orang. Makanya saya kaget kalau ada artis yang umroh atau haji menyatakan, di sana saya setiap hari nangis di depan Ka'bah tuh. Iya gitu. Atau iman mereka hebat, kalau kita kan di depan Ka'bah tiap hari nggak nangis. Ada orang yang mengatakan kalau di sini kita susah untuk menangis, di sana susah berhenti nangis. Kalau betul itu luar biasa hebat.
Mudah-mudahan menangisnya karena takut dosa. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak sembarang orang bisa. Sebuah amalan yang spesial yang diapresiasi oleh Allah. Siapa yang menangis di dunia karena takut azab, takut Allah, dijamin dia tidak akan menangis lagi di akhirat. Dijamin orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi dhara. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak mungkin masuk ke dalam neraka sampai air susu kembali masuk ke dalam putingnya. Maknanya mustahil. ASI yang sudah keluar bisa nggak dimasukkan kembali ke dalam putingnya? Nggak bisa, mustahil. Semustahil itu orang masuk neraka yang pernah menangis kepada Allah karena takut akan dosa-dosanya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, ainani la tamassuhumun nar, ada dua jenis mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Apa hanya matanya? Enggak. Seluruh tubuhnya, tapi disebabkan karena mata. Dua jenis mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mata yang bagaimana? Apakah mata yang bolotot atau yang sipit? Atau mata yang ada kantung mata panda? Bukan yang itu. Pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Itu enggak akan tersentuh api neraka. Yang kedua, wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, dan mata yang berjaga-jaga meronda ketika jihad fi sabilillah. Ketika jihad itu kan malamnya mereka istirahatnya, bukan robot atau siangnya perang, malamnya ya istirahat, sore udah istirahat. Kita berhenti, musuh juga pasti berhenti, dah capek atunya. Robot gak harus dicas dulu merenan. Apalagi ini orang. Jadi malam harinya para prajurit itu beristirahat di kemah. Tidur untuk memulihkan stamina. Biar besok perang lagi fresh, seger lagi. Agar tidak ada infiltrasi dari musuh. Tidak ada musuh yang nyelinap, ada yang ngeronda, yang berjaga-jaga. Termasuk yang jaga di border tuh. Di perbatasan negara, jangan sampai ada musuh menyelinap masuk, mengacaukan kondisi dalam negeri, nggak boleh. Maka mereka berjaga-jaga. Termasuk malam iya. Matanya tidak boleh merem. Harus melek terus. Nahan kantuk, nahan lelah, nahan keinginan untuk tidur, nahan bete. Ya. Maka mata seperti itu juga tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jangan abaikan tukang ngaronda yang menjaga aset kepentingan umum. Umpama di pondok pesantren tuh banyak aset yang harus diselamatkan ya. Agar tidak ada orang luar masuk untuk berbuat kejahatan, mencuri, merampok dan seterusnya. Ada ronda tuh. Memang berat. Harus muter-muter. Masa meronda cicing di pos. Atau nanti lewat belakang bangsatnya bagaimana? Harus muter keliling-keliling, ngantuk, iya, capek, iya, dingin, iya, takut juga, takut nanti ada gerombolan pencurinya 4-5 orang disergap, mungkin, nyawanya bisa melayang, mungkin. Takut nanti ada jin yang mengganggu, mungkin. Nah seperti itu, tapi semua itu dilawan.
Maka mata yang melek meronda di jalan Allah Azza wa Jalla itu juga mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan tentang jenis-jenis tangisan seperti yang beliau terangkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada banyak jenis tangisan. Di antara tangisan itu, ada beberapa tangisan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan bahwa ada 10 jenis tangisan. Di antara 10 jenis tangisan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla adalah disebut al-buka'ul muwaffaqah. Al-buka'ul muwaffaqah, tangisan muwaffaqah yaitu tangisan yang dilakukan atau dialami oleh seorang manusia, lalu orang yang melihatnya ikut menangis bersama-sama. Tanpa tahu apa alasan orang itu menangis, pokoknya ikut saja menangis. Dan ini sering dialami oleh Nabi dan para sahabat. Nabi SAW menangis, lalu para sahabat lihat, ikut menangis karena tangisan Nabi SAW. Toleran, ikut merasakan kesedihan walaupun tidak tahu apa penyebabnya. Itu yang disebut dengan tangisan muwafaqah. Dan ini tangisan termasuk tangisan yang terpuji di mata syariat. Walhasil salah satu amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah menangis karena takut akan dosa-dosanya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka sering-seringlah kita membayangkan kondisi alam kubur, kondisi hisab, kondisi ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kondisi ketika kita dibagi buku catatan amal, ditimbang amalan, menyeberang sirat. Apalagi itu kondisi ketika orang-orang diazab dalam neraka, hayalkan itu, bayangkan itu akan menumbuhkan rasa takut. Nih perhatikan hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum." Manusia pada hari kiamat akan berkeringat sampai mereka itu tenggelam dalam keringatnya, sampai keringatnya itu sedalam 70 hasta. Satu hasta itu 1 sikut, hampir setengah meter. 70 hasta berarti kedalaman keringat itu sekitar 35 meter. Sampai menenggelamkan mereka, rendaman itu mencapai telinga mereka di hari kiamat. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. Masa keringat sebanyak itu? Dehidrasi atau mati dong. Iya kalau itu di dunia. Ini di akhirat loh. Dan itu tergantung, amat sangat tergantung dari amal-amalnya. Diterangkan lagi dalam hadis yang lain. Hadis yang barusan itu riwayat Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahihnya dari Abu Hurairah. Yang ini yang sekarang dari Miqdad bin Al-Aus, dia berkata, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fayakunun nasu ala qadri amalihim fil araq, faminhum man yakunu ila ka'bai, wa minhum man yakunu ila rukbatai, wa minhum man yakunu ila haqwai, wa minhum man yuljimuhul araq iljaman."
manusia akan berkeringat pada hari kiamat sesuai dengan amal-amal mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya merendam mereka sampai 2 mata kaki. Ada yang sampai juga ke 2 lutut. Ada yang sampai ke 2 pinggang. Ada juga yang sampai ke telinga mereka. Keringatnya merendam sampai telinga. Tergantung apa? Tergantung amal-amal yang mereka lakukan. Bayangkan azab kubur bagi pelaku-pelaku dosa tertentu. Bagi pelaku ghibah, kukunya panjang, dicakar-cakarkan ke wajah dan dadanya sampai hari kiamat. Penyebar hoax, apalagi zaman Kiwarin. Penyebar berita bohong, berita dusta, dia nanti akan ditusuk dengan besi tajam dari rahang sampai tembus ke tengkuknya. Yang kanan dulu ditusuknya sakit, dicabutnya sakit. Pindah ke kiri, tusuk sampai menembus tengkuk, dicabut lagi sakit, pindah lagi ke kanan. Terus begitu sampai hari kiamat. Dan itu sesuatu yang super mengerikan. Membayangkan kondisi-kondisi di alam kubur. Membayangkan saat-saat orang mengalami sakarat. Membayangkan saat orang dikumpulkan di padang mahsyar, kondisi di akhirat. Apalagi membayangkan azab neraka, seluruhnya menghadirkan rasa takut. Dan rasa takut itu akan mendorong kita untuk menangis. Karena khawatir termasuk orang yang sengsara dan celaka. Maka orang yang menangis di dunia karena takut azab, dijamin dia tidak akan menangis lagi pada hari kiamat nanti. Inilah amal pertama yang harus dirahasiakan dan itu akan memperbaiki kondisi hati, yaitu banyak-banyaklah menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rahasiakan, jangan diomongkan. Aduh tadi malam saya nangis, sieun ku neraka sampai ngegeter ini. Sebaiknya jangan. Karena kita tidak akan mampu mengantisipasi ketika orang itu memuji, dasar kamu hebat, luar biasa. Amal kamu apa sih bisa begitu? Saya mah tuh tahajud tidak pernah lewat. Saum juga saum Dawud atuh. Quran oga odoja tuh. Akhirnya dia terdorong untuk sum'ah memamerkan apanya? Amal-amal baiknya terhapus nanti. Ya. Inilah amal rahasia pertama yang harus kita sembunyikan, yaitu menangis karena takut kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga termasuk amal yang harus kita rahasiakan. Amal kedua kita bahas nanti bulan depan. Sekarang mas cukup sampai di sini saja karena waktu untuk menjelaskan sudah habis. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedekah yang pada awalnya ikhlas, tapi ketika setelah mendapat ucapan terima kasih malah menjadi senang. Apakah sedekah semacam itu termasuk sedekah yang ikhlas? Tergantung senangnya karena apa. Kalau kita senang bahagia karena melihat kebahagiaan orang yang kita tolong, maka bagus, nggak masalah. Para ulama as-salafus shalih dahulu itu lebih berbahagia ketika melihat orang yang ditolongnya bahagia dengan pertolongannya. Yang ditolong bahagia, yang menolong lebih bahagia melihat kebahagiaan orang yang ditolong. Senang bahagia karena melihat kebahagiaan orang bagus. Walaupun kita tidak menolong, tapi saudara kita kelihatan senang bahagia, kita ikut senang bahagia, itu bagus. Toleran ya. Toleran. Kalau karena itu maka tidak apa-apa. Kecuali kalau umpamanya pas menolong dipuji kamu hebat. Wah akhirnya teh ngapung gitu. Si hidungnya kembang kempis.
Dan ketika menolong tidak dipuji, kecewa. Kapok saya mau ditolong dia itu muji. Nah itu tidak ikhlas. Karena berharap pujian, sanjungan atau ucapan terima kasih dari orang. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kepada kalian itu karena wajah Allah. Kami tidak berharap balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih. Bagaimana cara menyembunyikan amal soleh? Apakah benar-benar di tempat tersembunyi? Maksudnya amal yang memang bisa disembunyikan. Adapun yang tidak bisa disembunyikan seperti sholat berjamaah, kan harus keluar rumah, ya. Apakah harus di ini gitu menyamar, ditergos, ditopeng? Enggak perlu. Karena di sana ada syiar. Orang lain yang ada di rumah melihat kita keluar rumah menuju masjid dengan dandanan mau sholat, itu bernilai dakwah. Oh iya, ke masjid batur. Akhirnya dia terdorong untuk ke masjid juga. Nah, adapun yang lain seperti saum. Kalau umpamanya kita saum membuat orang termotivasi saum, boleh kita beritahukan. Bukan untuk dipuji, tapi agar orang lain ikut saum bersama kita. Besok teh apa? Oh ayamul bid ya. Wah sunnah nih saum. Nah, orang lain jadi ikut aja saum. Besok tuh apa? Kamis, wah siap-siap sahur apa nih. Dia ngomong begitu bukan agar orang memuji bahwa kita ahli saum. Tapi agar orang termotivasi. Oh saum si anu juga saum. Bagus. Tapi kalau umpamanya kita tahu kualitas iman kita, kalau kita dipuji kita suka ngapung, maka rahasiakan. Nabi SAW sampai menyatakan kalau kamu saum, sisirlah rambutmu dan minyaki bibirmu. Diminyaki seolah-olah orang melihat, oh kita baru makan sesuatu, berarti tidak saum. Sembunyikan saummu. Jadi hukum asal tadi sembunyikan amal soleh. Kecuali menampakkannya ada maslahat, boleh ditampakkan. Kan kita harus menyembunyikan amal baik kita. Iya. Bagaimana misalnya kita lagi berpuasa terus bertamu dan dikasih makan. Apa kita harus bilang kita lagi saum? Apa diemam saja? Diem saja dan takut tersinggung bila makanannya tidak dimakan. Saum itu hukumnya sunnah. Kalau ini sunnah ya, bukan Ramadan. Atau bukan qadha. Atau bukan saum yang wajib lainnya. Saum yang wajib selain Ramadan, qadha juga ada saum kifarat. Ada saum nazar, itu wajib. Ya. Tapi kalau saum sunnah, Senin, Kamis, Daud, Arafah atau yang lain-lainnya, lalu kita bertamu keluar kota, disuguhi. Kalau kita tidak makan, dia kecewa berat. Makanlah, batalkan saumnya. Maka pahala saumnya insya Allah tetap dapat. Dan pahala membahagiakan orang lain juga tetap dapat. Saumnya tidak, makan enak, membahagiakan orang lain, pahala saumnya insya Allah tetap dapat. Karena kita bukan hanya berniat, sudah berniat, makan sudah beramal, tapi ada uzur syar'i untuk dibatalkan. Atau kita saum lalu datang tamu dari luar kota, kita suguhi. Kalau kita nggak ikut makan, dia kecewa. Maka memuliakan tamu hukumnya apa? Wajib. Saumnya sunnah, batalkan yang sunnah, ya. Kecuali kalau kita bertamu, ya disuguhi kita nggak makan, dia nggak tersinggung, malah senang, alhamdulillah, utuh gitu ya. Maka ya nggak perlu untuk kita makan. Gimana caranya? Berupayalah untuk tidak memberitahukan dulu. Umpamanya disuguhi, nggak tenang, kalem lah gitu ya. Nanti kalau saatnya saya minum, saya akan minum. Maksudnya saat itu kayak maghrib niat kita. Terus ngobrol gitu ya.
Nah kalau saya ya tenang, nanti ya simpan dulu, nanti saya nggak sekarang makan. Dia akan tahu, oh saum. Paling begitu ya. Berupayalah untuk semaksimal mungkin menyembunyikan dulu. Saya pernah bertamu ke Ustadz Yazid, hafizahullah di rumahnya. Senin atau Kamis saya lupa. Disuguhi makan. Di alas. Ustadznya juga duduk di sana. Duduk, piring ada di depan. Kita makan, Ustadz. Kalau antum nggak makan, jangan pikirkan anak, antum aja antum. Gitu. Tahu ini saum. Sudah jangan ditanya, saum ya. Nggak perlu, sudah. Ya sudah saja hal legowo ya. Bagaimana jika kita sudah ikut kajian lalu kita nulis di story, medsos, apa yang sudah kita rangkum? Apakah itu termasuk riya? Ya tergantung niatnya. Apakah kita niatnya agar orang memuji, aduh dasar orang soleh, lalu senang dengan itu? Atau niatnya nge-share ilmu, agar orang juga dapat manfaat dari hasil kajian kita. Tanpa peduli mau dicela, mau dipuji. Mungkin ada yang mencela, sok pamer kan gitu ya. Ada yang memuji mungkin. Pujian, celaan tidak berpengaruh. Tidak merasa senang dan tidak berbahagia ketika dipuji. Dan tidak merasa sedih ketika ada yang mencela. Mau dicela, mau dipuji nggak ngaruh. Maka boleh, nggak masalah. Bagus-bagus saja ya. Tapi kalau niat kita ingin dipuji orang, pas ada yang muji, alhamdulillah. Setiap menit dibuka, ada komen nggak? Berapa yang likes? Berapa yang kasih jempol? Ya, berapa yang komen dan apa isi komennya? Kalau komennya positif, seneng ya, dikasih jempol lagi sama kita. Kalau yang negatif, saha itu awas. Nah, akhirnya diselidiki itu di profilnya. Maka berarti dia masih mengharapkan apresiasi orang, penilaian orang, tanggapan orang terhadap apa yang kita lakukannya. Bolehkah zikir ketika melewati jalan turun naik diaplikasikan juga ketika naik turun tangga? Iya, naik turun tangga, eskalator, lift, iya. Ketika kita naik lift menanjak, takbir. Ketika menurun, tasbih. Ketika kita take off pesawat, takbir. Ketika kita landing, tasbih silakan. Karena pada hakikatnya yang menjadi penyebab kenapa kita disyariatkan takbir ketika naik dan tasbih ketika turun adalah ketika orang naik itu dia berpindah ke tempat yang tinggi. Biasanya berada di tempat tinggi merasa ada ketakaburan di sana. Lebih tinggi dari yang lain. Ingat Allah lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun merendah ingat. Hanya makhluk yang menurun merendah. Allah mah suci dari kerendahan. Maka kita tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik turun naiknya itu jalan kaki, pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, pakai lift, pakai eskalator, pakai pesawat ketika take off, ketika landing, itu semuanya ya berlaku ya. Saya dan suami tinggal berjauhan, LDR nih. Suami selalu menanyakan semua kegiatan saya termasuk amal soleh yang saya kerjakan. Apakah saya termasuk orang yang tidak menyembunyikan amal soleh karena menceritakan kepada suami? Iya, tidak menyembunyikan amal soleh karena kan diberitahukan. Ya. Tapi apakah boleh atau tidak? Tadi tergantung ya. Kalau ingin dipuji oleh suami, agar suami terhibur dan tidak ta'andud, berarti ada keinginan untuk diberi balasan oleh suami. Maka jangan.
Tapi kalau umpamanya ya agar suami senang saja, agar suami tentram saja ya. Sebab tidak ada yang membuat seorang suami bahagia kecuali melihat istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat tentang doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun aw dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri-istri dan anakku sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan. Kata Imam Al-Qurtubi, ma aqarru ala ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada yang bisa membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah. Ya Allah, jadikan istri dan anakku sumber kebahagiaanku, maksudnya jadikan mereka istri dan anak-anak yang soleh dan solihah. Hanya itu yang bisa membahagiakan seorang kepala rumah tangga. Sebaliknya kalau anak-anaknya pinter, kaya, terkenal, dipuji orang, tapi pika sebelen. Kalau subuh sebelum disetrum sama raket setrum, gak bangun tuh. Baru bangun di banjur mada hare-hare tuh. Baru bangun jam 8. Orang tua ngeluh sedada, ini anak. Pinter sih, anak cerdas sih. Kaya lagi, kerjaannya juga direktur. Gajinya juga 1 juta semenit. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Rasul. Ngelus dada. Nggak akan bahagia orang tua seperti itu. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud menangis yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka? Apakah menangis hanya sekali atau pernah menangis atau yang sering menangis selama hidupnya di dunia? Karena keimanan naik turun dan mungkin malahan sering lalai. Menangis salah satu penyebab orang itu diselamatkan dari api neraka. Penyebab. Lebih sering menangis karena takut kepada Allah, lebih banyak penyebab dia diselamatkan dari api neraka. Tapi di sisi lain dia melakukan amal-amal yang menjadi penyebab dimasukkannya ke dalam neraka. Nangis karena dosa sering, berbuat dosa juga sering. Gibah sering, mencela sering, nyinyir sering, suudzon sering, hasad sering. Itu kan penyebab dimasukkan ke dalam neraka ya. Tapi nangis juga sering. Infak, sedekah juga sering. Infak dan sedekah kan juga bisa menyelamatkan dari api nerakanya. Jadi serba sering. Melakukan amalan penyebab masuk neraka sering. Melakukan amalan penyebab diselamatkannya dari api neraka juga sering. Jadi orang ini masuk neraka atau enggak? Kan gitu ya. Nah inilah fungsi hisab. Setelah dikalkulasi dengan keseluruhan amal. Ada amal salah, ada amal soleh. Dikalkulasi, dihisab, dihitung, ditimbang. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih berat, mana yang lebih banyak. Oleh karena itu kalau pertanyaan apa cukup menangis sekali saja? Takut kepada Allah seumur hidupnya hanya sekali pernah nangis, sudah nggak pernah menangis lagi, dijamin diselamatkan dari api neraka, tak akan tersentuh dari api neraka. Tapi lebih banyak dia mengamalkan amalan penyebab masuk neraka. Nanti ini dihisab. Nanti ini ditimbang. Jadi semua janji dan ancaman dalam Al-Quran. Siapa yang mengamalkan ini masuk surga. Siapa yang mengamalkan ini masuk neraka. Itu baru ancaman dan bukan vonis. Umpamanya siapa yang mabuk dia akan masukkan ke dalam neraka. Apakah pemabuk pasti masuk ke neraka? Kalau pasti itu vonis terhadap pelakunya. Enggak. Tapi dia terancam.
Kalau dia mabuk terancam oleh api neraka. Siapa yang menjaga sholatnya dia akan dijamin masuk surga. Itu hanya janji akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan vonis pasti masuk surga. Kenapa tidak pasti? Karena nanti ada amalan lain, amalan buruk. Yang mungkin merusak, menggagalkan masuk surganya dia karena sholatnya tadi. Karena amal buruknya terlalu banyak. Untuk itulah perlu apa? Hisab tadi. Adanya hisab, ada timbangan amal, itu yang menentukan nanti ya. Jadi semua janji dan ancaman, janji surga dan ancaman neraka itu baru janji dan ancaman dan bukan apa? Bukan vonis. Apakah boleh menceritakan amal buruk kepada ustaz? Kalau dia melaporkan perbuatan buruk dia di masa lalu, jangan. Itu namanya mujaharah. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku kesalahannya akan diampuni kecuali mujahirin. Apa mujahirin? Minal mujaharah, di antara perbuatan mujaharah, mujahirin orangnya, perbuatannya mujaharah. Nah, dia melakukan dosa di malam hari. Allah tutup dosanya di malam itu. Besok paginya dia cerita ke temannya, saya sudah melakukan ini pada malam hari. Itu mujaharah. Mujaharah itu menceritakan keburukan di masa yang lalu kepada orang lain. Terlarang. Tapi dia ingin solusi. Dia ingin tobat dan tidak tahu cara tobatnya bagaimana. Jangan ceritakan seolah-olah itu keburukan dia. Ustaz, ini ada orang ya, masa lalunya begini-begini, ingin tobat gimana? Ustaz kan cerdas, soal itu sebenarnya dia. Tapi tidak diceritakan karena nggak boleh. Mungkin dia, mungkin orang lain. Tapi Ustaz nggak akan tanya, itu pengalaman kamu kan? Nggak akan bertanya. Ada orang masalahnya begini-begini, dia ingin tobat. Gimana cara tobatnya? Diterima apa tidak? Nah gitu. Jangan dikatakan dulu saya Ustaz, tidak ada satupun keburukan kecuali pasti saya pernah melakukannya. Coba Ustaz sebut dosa keburukan apa yang belum saya lakukan. Sok sebut keburukan apa yang Allah haramkan. Semuanya sudah. Nah, jangan seperti bangga dengan keburukan masa lalu ya. Jangan diceritakan itu pengalaman kita pribadi. Tapi samarkan secara umum. Bila ada orang masa lalunya buruk begini. Bagaimana jalan keluarnya? Apa yang harus dia lakukan agar terhapus? Bagaimana cara tobatnya? Itu saja lebih baik ya. Jadi Ustaz itu seringkali jadi panemlehan. Tidak hanya masalah buruk, masalah rumah tangga, terutama masalah ta'andud, poligami. Orang lain yang enak-enak poligami, Ustaz yang liar harus menyelesaikan masalahnya. Kaciwit kulit, kabawa daging. Jadi, temais temelem, kahasepan gitu ya. Tahu artinya temais temelem? Mais itu mepes, melem itu bakar, orang bakar kambing. Cuma dapat asapnya doang, kambingnya mah enggak. Yang bakar kambingnya aja yang makan, kita dapat asapnya. Ada ikhwan yang ta'adud, dia senang-senang ingat. Istri-istrinya berantemnya ke Ustaz. Yang liar Ustaz. Jadi sang cemen harus menanggung resiko Superman. Ada yang nggak paham, biarlah dia nggak paham. Kemarin saya ngisi di mana? Di Cilenyi ya. Ada quote wah hari ini. Ada Superman, gentleman, real man, cemen, no comment. Siapa mereka? Rahasia. Ya, sudah sampai di sini saja. Insya Allah kita akan selanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.